Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu bapak guru hebat, calon guru penggerak angkatan 7? Video kali ini merupakan aksi nyata modul 1.4 disiplin positif. Di sini saya akan mengimplementasikan konsep disiplin positif dan juga membagikan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat beliau kita masih diberi kesempatan, diberikan nikmat iman dan nikmat Islam bisa menghadiri acara pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarga, sahabat, tabiin, dan insyaallah sampailah kepada kita selaku umatnya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang alhamdulillah pada hari ini berkenan hadir di sela-sela kesibukannya dalam acara sharing session aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan ke-7 bersama saya Hana Wulandari dengan tema budaya positif. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru juga Bapak Kepala Sekolah. Bukan maksud untuk menggurui, tapi di sini kita akan sekedar sharing, berbagi pengalaman, berbagi informasi tentang budaya positif. Bapak Ibu, pada materi budaya positif pada hari ini ada beberapa sub pokok pembahasan yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, restitusi dan 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu guru, sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, ada baiknya kita awali kegiatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama adalah disiplin positif dan kebajikan universal. Nah, dalam budaya kita, maka kata disiplin itu ya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain itu untuk mendapatkan kepatuhan. Beda halnya dengan disiplin positif. Disiplin positif ini adalah proses pembelajaran. Nah, disiplin positif ini merupakan pendekatan untuk mendidik anak ya, untuk melakukan kontrol diri. Nah, dalam pembentukan kepercayaan diri. Nah, disiplin ini sangat berbeda sekali dengan yang namanya hukuman gitu ya. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nah, tujuan dari disiplin positif itu sendiri adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik ya, yang berdampaknya jangka panjang gitu. Jadi motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nah, karena mereka itu ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah mengetahui tentang apa itu kebajikan universal ya. Nilai kebajikan universal itu
manusia ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa gitu ya, baik beda suku, beda agama, beda latar belakang, tapi meyakini gitu bahwa nilai kebajikan itu atau nilai universal itu positif. Jadi semuanya meyakini bahwa itu adalah hal yang positif. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu bermacam-macam ya Ibu Bapak. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ini ada profil pelajar Pancasila ya, di mana profil pelajar Pancasila ini sedang digembor-gemborkan ya, dari pusat maupun sampai ke tingkat lapisan pendidikan yang terbawah. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada beberapa karakter, diantaranya beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua ada IBO Primary Years Program. Ini lebih kepada sikap murid untuk toleransi. Di antaranya itu tentang rasa hormat, integritas, menghargai, komitmen, dan lain-lain. Nah, yang ketiga di sini ada 9 pilar karakter atau lebih dikenal dengan IHF ya, Indonesian Heritage Foundation. Yang pertama di antaranya ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan perdamaian, dan kesetiaan. Yang keempat ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup ya. Di sini ada lifelong guidelines and life skill ya. Di antaranya itu keterampilan hidup, contohnya itu dapat dipercaya, pendengar yang aktif kalau di murid ya, tidak merendahkan orang lain. Dan untuk petunjuk hidup atau peduli ya, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada The Virtus Project atau Project Nilai Kebajikan. Ya, banyak sekali nih project nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, juga restitusi. Nah, Bapak Ibu, pertama itu menurut Dian Goosen di dalam bukunya Restructuring School Discipline ya, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu itu ada 3 motivasi. Di antaranya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira pada kehidupan nyata gitu ya, kehidupan nyata pada hari ini atau hari-hari sebelumnya, baik itu yang ada di orang lain maupun di diri kita, kita cenderung memotivasi perilaku kita dalam nomor berapa? Ya betul ya, saya juga masih dalam tahap 1 dan 2 gitu ya, masih belum sempurna untuk ke tahap yang ketiga. Padahal ini satu itu merupakan tahap motivasi yang paling rendah, yang kedua lebih satu tingkat, dan yang ketiga adalah motivasi yang paling tinggi gitu ya. Nah, selanjutnya ada teori hukuman dan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman ini adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang ya, yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kohn bahkan secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Dalam hukuman dan penghargaan ini ada beberapa pengamatan dari Alfie Kohn ini ya. Yang pertama itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang itu melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang.
Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Jadi hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi itu tidak efektif ya, tidak dari dalam diri sendiri. Nah, kemudian itu penghargaan merusak hubungan. Kenapa? Contohnya begini, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kenapa disebutkan merusak hubungan seperti ini? Nah, di sini juga disebutkan penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi dalam sebuah riset gitu ya, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki itu yang berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka itu harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka tidak diberi penghargaan dalam bentuk uang. Nah, pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian lain tidak, hasilnya anak laki-laki yang dibayar itu membuat lebih banyak kesalahan. Itu dah. Jadi prioritasnya itu ingin bayar. Nah, di sini juga disebutkan penghargaan menurunkan kualitas. Nah, berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang bekerja praktek di sebuah surat kabar universitas, saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Nah, seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut itu semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa nih yang dibayar untuk setiap judul cerita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya itu berhenti berkembang. Jadi mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri gitu untuk lebih baik. Sedangkan untuk yang merasa dirinya sudah mampu karena ada bayaran tersebut, jadi tidak mau berkembang karena mereka itu sudah merasa bahwa kualitasnya itu sudah tinggi gitu, tidak perlu dikembangkan lagi. Kemudian itu penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ketika kita meminta murid-murid ya untuk berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan atau bisa berhasil menulis sebuah puisi atau kreativitas kelompok, nah murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Misalnya begini, anak-anak ayo kita diskusi, nanti ada hadiahnya loh, hadiahnya misalnya buku gitu tak. Jadi anak-anak kalau melihat hadiah buku kurang antusias gitu. Jadi di sini mematikan kreativitas lah gitu ya. Jadi mereka hanya akan berkreativitas apabila melihat hadiahnya yang spesial seperti itu. Kemudian di sini ada penghargaan menghukum. Nah, jadi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking ya, di kurikulum 13 untung sudah tidak ada ya ranking ya. Nah, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum gitu, apalagi yang ranking terakhir. Ranking kedua saja udah merasa paling dihukum gitu. Kenapa saya tidak ranking 1? Apalagi yang ranking terakhir ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada motivasi di dalam diri atau intristik. Nah, ini nih yang betul ya. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu itu dari dalam dirinya, bukan diiming-imingi dengan hadiah atau takut dengan yang namanya hukuman. Tapi mereka itu melakukan sesuatu itu dari dalam dirinya gitu. Yakin karena hal yang betul itu. Jadi mereka akan melakukannya. Nah, Bapak Ibu, itulah beberapa efek ya dari adanya penghargaan dan hukuman. Selanjutnya kita akan membahas tentang restitusi. Nah, Bapak Ibu, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif ya,
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu para murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana sih mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi di sini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, jadi di sini penekanannya itu bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun di sini tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, seperti itu. Nah, apabila kita menerapkan restitusi ini, jadi ketika ada murid yang berbuat salah, itu guru akan menanggapinya dengan mengajak murid ngobrol, berefleksi gitu tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi nantinya mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, sebetulnya pendekatan restitusi ini tidak hanya menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Jadi ada peluang ya yang luar biasa gitu bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan. Karena itu pada hakikatnya begitulah cara belajar kita ya, cara kita belajar. Murid itu perlu bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Nah, jadi ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Lain halnya dengan hukuman dan penghargaan gitu ya. Di sini ada restitusi di sini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu adalah tawaran ya, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian restitusi itu menguatkan fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu beberapa ciri dari restitusi. Sebelum menerapkan restitusi, kita itu perlu membuat keyakinan kelas ya, bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret gitu ya. Kalau peraturan kan rinci dan konkret ya. Kalau keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak gitu. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal gitu. Jadi seperti menghargai orang lain, disiplin, nah seperti itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata tidak boleh datang terlambat, tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus kata-katanya itu harus dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak ya, sehingga mudah diingatnya gitu untuk murid dan dipahami juga gitu oleh semua warga kelas ya. Jangan terlalu banyak gitu. Jadi kalau kebanyakan kan nantinya pusing juga kita ya. Nah, kemudian itu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut gitu. Jadi kita kesepakatan dulu ya dengan anak-anak, kita akan menerapkan keyakinan kelas yang mana gitu, yang sesuai dengan kebutuhan atau perilaku yang biasa kita lakukan di kelas tersebut. Nah, setiap warga kelas juga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas gitu. Jadi lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tidak hanya guru yang menentukan, tapi murid-murid pun juga itu harus semua murid. Jadi semuanya ikut berkontribusi ya. Kemudian juga semuanya itu harus meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, baiklah, sekarang kita akan lanjut kepada pembahasan 5 kebutuhan dasar manusia ya. Di sini ada yang tahu apa saja itu kebutuhan dasar manusia? Baiklah, mari kita bahas bersama-sama.
Nah, 5 kebutuhan dasar tersebut ya diantaranya yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, apa sih kebutuhan bertahan hidup? Nah, kebutuhan bertahan hidup itu atau bahasa kerennya itu survival ya. Jadi di sini kebutuhannya itu bersifat fisiologis. Jadi untuk bertahan hidup misalnya kebutuhan untuk supaya kesehatan ya, rumah dan makanan gitu, biasa sandang pangan papan entah itu ya, itu kebutuhan biologis gitu sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah itu jadi komponen-komponen psikologisnya itu pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman gitu seperti itu. Yang kedua itu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ya. Jadi kebutuhan untuk diterima gitu ta. Nah jadi sebetulnya kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya. Di antaranya itu kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kebutuhan ini untuk memberi dan menerima kasih sayang ya, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Biasanya kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, baik itu teman, keluarga, pasangan, teman kerja, bahkan binatang peliharaan juga gitu ya, ataupun kelompok di mana kita bergabung. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan gitu. Jadi kebutuhan ini itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui gitu ya atas prestasinya dan keterampilannya kita, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah jadi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Bisa membuat perbedaan ya, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati gitu. Itulah hal-hal yang meliputi self-esteem gitu ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang berikutnya ada kebutuhan kebebasan. Jadi ini kebutuhan akan pilihan ya. Jadi kita itu butuh ya, kalau misalnya milih itu nggak mau disuruh-suruh, nggak mau apa-apa gitu. Jadi bebas aja gitu, pengen semaunya kita gitu ya. Jadi untuk bebas di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak di sini itu dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi akan menginginkan pilihan. Jadi mereka perlu banyak bergerak sih, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang juga ya untuk mencoba hal baru atau yang hal-hal yang menarik. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan ya, bermain, tertawa, gitu. Pokoknya yang senang-senang lah gitu ya di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga restitusi ya. Nah, dalam penerapannya gitu, kenapa kita sebut segitiga restitusi? Karena ada 3 tahapan dalam penerapan restitusi tersebut ya. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas di sini kita itu dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, kemudian berbuat salah itu manusiawi. Nah, kita bisa menyelesaikan ini ya, seperti itu. Kemudian untuk yang poin 2, validasi tindakan yang salah ya. Contohnya kita bertanya kepada siswa yang bermasalah itu seperti ini, atau mengatakan hal-hal seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan sih mengapa kamu melakukan itu. Nah, atau kamu boleh mempertahankan sikap kamu itu, tapi kamu harus mengubah sikap yang baru. Nah, yang
ketiga di sini ada menanyakan keyakinan. Contoh kata-katanya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau nilai-nilai keyakinan yang mana yang belum kamu terapkan atau kamu tidak lakukan gitu. Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu adalah kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan dalam tahap ketiga atau menanyakan keyakinan. Baiklah Bapak Ibu, itulah sharing session kita mengenai budaya positif. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ya, khususnya dari saya pribadi gitu dalam penyampaiannya kurang maksimal. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja.